Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan mempresentasikan jurnal transaksi dari CVI Panda, yaitu sebagai berikut, di mana pemilik perusahaan menyetor modal awal sebesar 50 juta. Maka di sini kas bertambah, posisinya ada di debit, modal ada di kredit. Kemudian perusahaan tersebut membeli sebuah komputer senilai 10 juta. Karena sudah membeli komputer, maka kas dari perusahaan tersebut akan berkurang. Maka dari itu posisinya ada di kredit. Kas ada di kredit, sedangkan komputer ada di debit. Kemudian perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan atau pendapatan sebesar 15 juta. Karena sudah mempunyai penghasilan atau pendapatan, maka kas perusahaan tersebut akan bertambah. Maka dari itu posisi kas ada di debit, pendapatan ada di kredit, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini posisi jurnal, jumlah dari jurnal yaitu sebesar 92.500.000 di posisi debit. Kemudian di kredit juga sama. Di sini sudah balance ya, atau sama jumlahnya antara debit sama kredit. Kemudian di sini ada juga neraca dari perusahaan CVI Panda, di mana di sini jumlah aset lancar sebesar 79 juta, aset tetap sebesar 88.500.000. Maka jumlah semua aset, baik aset lancar ataupun tetap, yaitu sebesar di sini jumlah aset tetap itu 9.500.000 ya. Kemudian jumlah dari semua aset, baik aset lancar ataupun aset tetap, yaitu sebesar 80.500.000. Kemudian di sini ada kewajiban dan ekuitas, di mana di sini jumlah kewajiban yaitu sebesar 3 juta. Kemudian ekuitas atau modal ya sebesar 85.500.000. Kemudian jumlah dari semua modal, jumlah kewajiban dan ekuitas itu sebesar 88.500.000. Jadi di sini sama ya, antara kewajiban sama jumlah kewajiban dan ekuitas serta jumlah aset itu balance ya, yaitu sebesar 88.500.000. Kemudian di sini ada laporan laba rugi, di mana perusahaan CVI Panda di sini mengalami yang namanya keuntungan. Kenapa bisa begitu? Karena di sini jumlah beban itu lebih sedikit, yaitu sebesar 8 juta, lebih sedikit dari pendapatan. Sedangkan di sini total pendapatannya itu yaitu sebesar 20 juta. Maka di sini jumlah laba sebelum pajak adalah 12 juta. Kemudian di sini ada laporan arus kas ya, di mana jumlah akhirnya kas dan setara kas pada akhir periode yaitu sebesar 51 juta ya. Di sini CVI Panda apakah mengalami keuntungan atau kerugian? Kalau dilihat dari laporan laba rugi ataupun laporan arus kas, di sini perusahaan CVI Panda mengalami yang namanya keuntungan. Karena di sini jumlah beban lebih sedikit dari jumlah pendapatan ya, atau pendapatannya itu lebih besar, labanya lebih besar dari beban. Sudah